Saya advokat atau pengacara dari firma Wendy, firma dari atas saya sendiri Leslie Gustav Mambu SHMH, kuasa hukum penggugat dari klien kami Bapak Noldi Deni Lumi sebagai penggugat melawan Judson Sharon Eden Ruru sebagai tergugat. Adapun masalah ini adalah kasus yang ringan-ringan saja, adalah gugatan wan prestasi, yaitu soal pinjam meminjam dan sudah begitu lama karena berteman sehingga aku percaya, sehingga mereka saling menolong. Nah, ini artinya sulit, sudah ditolong ya karena berteman. Ini kan pandai enteng. Bapak klien kami, Bapak Deni Lumi ini sebagai penggugat berniat baik membantu teman karena usaha temannya yang sementara kesulitan ya biasa itu saling membantu. Namun dalam perjanjian-perjanjian diabaikan sehingga adapun prosesnya secara hukum Pak Deni sudah mengambil langkah setelah dimediasi, sudah ada komunikasi, dia abaikan semua sampai kami memberikan somasi sebagai kuasa hukum, mensomasi apabila boleh ada perdamaian, mediasi, itu jalan terbaik untuk bisa diselesaikan secara musyawarah, apalagi ini berteman, ada hubungan baik, sehingga kami somasi dengan baik-baik. Mereka abaikan juga. Somasi itu saya sampaikan sampai 3 kali, bahwa saya bawa juga di tempat kerja istri dari tergugat. Somasi itu yaitu kepada istrinya, karena dia tidak mau bertemu, tapi kami memberikan tembusan untuk disampaikan dalam tertutup somasinya, sehingga dia tahu itu bahwa somasi untuk bisa diselesaikan damai, sehingga tidak ada tanggapan dan mereka mengabaikan, mereka tidak mau menerima mungkin atau bagaimana, komunikasi terus, sehingga klien kami mengambil keputusan untuk menggugat untuk bikin mediasi perdamaian di pengadilan. Apabila bisa diselesaikan secara damai, maka akan ditutup. Karena ini menyangkut nama baik karena berteman, sehingga mereka itikat baik untuk ambil keputusan mediasi di pengadilan dan membuat gugatan. Sampai saat ini mereka melalaikan dan tidak mau datang, sehingga dianggap menerima sampai pada sidang-sidang tahapan, sampai pada putusan pada tanggal 24 Januari, sehingga sudah lewat 2 minggu sudah ingkrah, dan putusan itu sudah disampaikan lewat pengadilan. Panggilan pengadilan lewat capil, panggilan pengadilan juga lewat yang bersangkutan. Mereka tidak menerima atau tidak datang. Panggilan resmi dari Panitera Jurusita lewat pengadilan resmi, karena sudah menjadi gugatan mereka harus hadir wajib. Tapi akhirnya ada putusan perstek dan mereka tidak ada banding lagi, sudah ingkrah, sehingga perkara perdata ini dianggap tergugat wan prestasi dan akan melunasi hutangnya kepada penggugat ya Bapak Deni Lumi, yang tapi bisa diadakan penyelesaian damai juga, karena rencana klien kami akan melapor ke polisi untuk proses pidana, karena ada putusan pengadilan ya, putusan perdata. Berdasarkan putusan perdata ini dari pidana bisa proses lanjut untuk menindaklanjuti mengganti hutang atau biaya-biaya, karena bagaimanapun kalau ada penyelesaian damai mediasi di polisi, maka semua itu akan clear, tidak lagi ada masalah antara pertemanan atau antara klien kami dengan tergugat ya, karena ini resmi, kami bisa diwawancarai, kami bisa mengekspos supaya diketahui, dan karena sudah ingkrah, sudah ada putusan tetap, sehingga boleh diselesaikan lewat pidana. Kalau dia mau mediasi, mau sampai mau ganti, selesai. Tapi kalau tidak, ya risikonya tetap wajib dia mengganti, ya itu akan proses lagi di persidangan pidana. Saya kira cukup dulu itu, terima kasih. Putusannya sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan ya, bahwa tergugat ini adalah wan prestasi ya. Dia wan prestasi, dengan jelas dia harus mengembalikan apa yang menjadi kewajiban pinjamannya ya, bahwa
dia harus membayar semua, mengabulkan semua gugatan penggugat seluruhnya secara fasik, menyatakan tergugat dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak pernah hadir, menyatakan sah pernyataan tanggal 17 Januari 2022 bahwa dia berhutang dan dia dalam perjanjiannya dia akan mengembalikan, dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi atau ingkar janji. Berikut menghukum tergugat untuk membayar uang pinjaman senilai 100 juta dan lain-lain. Menghukum tergugat untuk membayar juga uang paksa, membebankan biaya perkara pada tergugat.